Oke, yuk, monggo. Bismillah, mulain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita mengawali semester yang baru dengan pembelajaran yang baru. Alhamdulillah, mata pelajaran Quran Hadis dengan Pak Khairul lagi. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Khairul akan mengabsen kalian semuanya ya. Yang pertama Ahmad Zainul, Muhammad Siroj, Muhammad Abdullah Fakih. Nah, siapa lagi? Eh, Ridho Ahmad Baikuni. Nah, sudah ya anak-anak ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Ridho memimpin teman-teman semuanya untuk berdoa. Baca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Ala hadiniyah as-salihah. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anak sekalian, Pak Khairul punya dua buah gambar, Pak Khairul ya. Nah, di sini ada dua buah gambar yang menunjukkan dua perilaku yang kontradiktif. Apa kontradiktif itu? Dua perilaku yang berbeda. Nah, kita lihat di sebelah kanan ada gambar anak yang sedang rajin belajar. Sementara di sebelah kiri bisa kalian lihat, ya benar, ada anak yang bermalas-malasan. Nah, kira-kira selain dari gambar ini, apakah ada di antara kalian yang suka berperilaku sama dengan gambar ini? Mungkin kita semuanya pernah bermalas-malasan ya. Nah, pertanyaannya adalah, nah, kalian apa sih yang kalian ketahui tentang waktu? Nah, bisa nggak kira-kira ya, kita itu mengulang waktu ya, waktu yang kita lalui, bisa nggak ya kita berputar 2 menit atau bahkan 1 detik yang lalu? Bisa nggak kira-kira? Nah, yang terakhir, sebutkan beberapa perilaku yang tidak bermanfaat. Maksudnya bagaimana perilaku sehari-hari kalian yang membuang-buang waktu. Nah, nanti kita bahas bersama ya. Ya, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kita melafalkan dan menghafalkan surat Al-Asr. Yang kedua, menghafalkan artinya. Dan yang ketiga adalah menjelaskan kandungan isi dari surat Al-Asr dengan baik. Sudah hafal kan kalian semuanya? Sehabis pulang, sehabis belajar sebelum pulang, kalian selalu membaca surat Al-Asr. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak akan membagi kalian ke beberapa kelompok ya. Bapak akan membagi kalian ke beberapa kelompok yang gunanya adalah menentukan masalah dari video yang akan Bapak putar. Nih ya, pembahasan kali ini akan Bapak tampilkan sebuah video. Kalian simak baik-baik ya video tersebut. Nah, kalian semalam udah pada belajar kan? Sudah. Ayo kita simak baik-baik videonya. Bagus, bagus. Kali ini aku belajar nih. Yakin belajar, paling juga nanti nyontek. Enak aja kamu, Pil. Nyontek itu nggak boleh. Harus hasil sendiri. Harus percaya diri juga. Kamu habis makan apa? Tumben omongan kamu benar. Iya. Baik, anak-anak. Kalian sudah
bisa memperkirakan tidak video tadi tentang apa ya kira-kira? Nah, dari kelompok yang Bapak tadi, silakan kalian simpulkan. Kira-kira video Bapak tadi menceritakan gimana sih? Nah, kalian tulis ya, tulis di sebuah satu lembar kertas yang mewakili kelompok kalian, kemudian nanti akan dikumpulkan ke Pak Khairul. Ya, anak-anak kita baca bersama-sama ya surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, Pak Khairul akan ngetri kalian ayat per ayat. Kalian tirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Ayo tirukan. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, kalian sudah membaca dengan baik. Kalian ketika membaca Al-Quran harus sesuai dengan tajwid yang benar anak-anak. Karena apa? Mendapat keutamaan di dalam membaca Al-Quran. Nah, anak-anakku sekalian, nanti Pak Khairul akan menunjukkan beberapa hukum bacaan yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Ya, ada yang tahu? Kira-kira di nomor 3. Ya, Budi, di nomor 3 kira-kira ada hukum bacaan apa, Budi? Iya, benar. Ada non mati ketemu huruf sin. Berarti ada bacaan ihfa. Benar sekali. Kemudian, Wati, Wati. Coba, kira-kira di nomor 2 ada bacaan apa, Wati? Iya, benar. Di situ ada bacaan gunnah. Nun yang bertasydid. Nah, ini harus kalian perhatikan betul anak-anak. Ketika membaca Al-Quran, harus dengan tajwid yang benar. Anak-anakku sekalian, surat Al-Asr ini adalah surat Makkiyah, diturunkan di kota Mekah. Meskipun surat yang pendek, tetapi akan sangat padat maknanya. Nah, selanjutnya adalah kandungan makna dari surat Al-Asr ini adalah menceritakan tentang bagaimana kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu dengan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Karena itu bukan termasuk perilaku orang yang beriman, bukan perilaku orang yang beramal soleh. Nah, selanjutnya ini kalian bisa baca sendiri anak-anak. Ya, yang pertama, Allah kenapa menyebutkan demi masa di ayat pertama? Karena mengingatkan kepada manusia tentang pentingnya waktu. Di ayat yang kedua, Allah mengingatkan lagi bahwa manusia berada di dalam kerugian. Karena apa anak-anak? Karena menyia-nyiakan waktu. Di ayat yang ketiga, siapa saja ke orang yang tidak merugi itu? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan saling mengingatkan di dalam kesabaran dan ketakwaan. Tentu saja 4 golongan tersebut adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan benar. Anak-anak sekalian, nah ayo kita menghafal. Kalian sudah Bapak bagi ke dalam kelompok-kelompok. Nah silahkan kalian saling menyimak masing-masing. Tentu saja ini sudah sangat familiar dan kalian baca. Insya Allah Bapak yakin kalian sudah bisa menghafal semuanya. Nah, kalian kasih kayak gini ya. Nanti nama penghafal di kelompok kalian siapa dan yang menyimak nanti siapa. Nah, kemudian nanti kalian simak teman kelompok kalian. Setelah itu, rubrik yang kalian buat, tulisan yang kalian buat tadi kumpulkan lagi ke Pak Khairul. Yang menghafal siapa, yang menyimak siapa, kemudian hafalannya bagaimana. Ada lagi anak-anak, tugas kelompok kali ini yang pertama adalah silakan kalian tulis di bangku kelompok masing-masing tentang surat Al-Asr.
Kalian tulis beserta terjemahannya ya. Yang selanjutnya adalah Pak Khairul punya masalah. Sehabis pulang sekolah, Andi selalu membantu ibunya berjualan di pasar. Sore harinya, sehabis maghrib, dia pergi mengaji kitab-kitab agama. Seusai mengaji, Andi mengerjakan tugas sekolahnya. Sekitar pukul 4 pagi, Andi bangun tidur untuk sholat malam. Sekaligus sholat subuh dan di pukul 6 pagi, Andi pergi bergegas ke sekolah. Kalian simpulkan dari cerita tentang Andi ini di buku kalian masing-masing. Kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing yang telah Bapak bagi di awal tadi. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin itu pembelajaran dari Bapak bisa kalian simpulkan bersama, kita simpulkan bersama bahwa surat Al-Asr adalah mengingatkan kita bahwa pentingnya untuk tidak menyia-nyiakan waktu, supaya kita termasuk golongan orang yang beriman, golongan orang yang beramal soleh, golongan orang yang berwasiat di dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, silahkan kalian berdiskusi lagi dengan kelompoknya atau dengan teman sebangkunya. Kita ketemu minggu depan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Mahfud. Oke, Pak Mahfud lagi double job ini. Baik, Pak Khairul Huda, coba dibaca Al-Fatihah lagi, Pak. Al-Fatihah nggih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Amin. Baik. Pak Huda, pernah kenal nggak yang namanya inquiry, Pak Huda? Inquiry pembelajaran siswa aktif nggih, Bapak. Oke, apa itu? Jadi inquiry adalah pembelajaran yang mengutamakan siswa untuk aktif di kelas, Bapak. Jadi tidak hanya satu arah guru ke siswa, tetapi siswa mencari sendiri, guru hanya sekedar memberikan paparan awal, menginspirasi siswa untuk menemukan materinya sendiri tersebut. Oke, silakan Pak Mahfud. Masih mute Pak Mahfud? Masih mute. Ada artikel yang sampean gunakan apa, Pak? Artikel tentang tafsir surat Al-Asr, Bapak. Oke. Ya, isinya apa? Langsung isinya apa? Garis besarnya adalah bahwa setiap manusia itu berada di dalam kerugian kecuali 4 golongan: orang yang beriman, beramal soleh, berwasiat di dalam kesabaran dan ketakwaan itu, Bapak. Garis besarnya seperti itu. Jadi terkait ya, masih koneksi ya, interkoneksi dengan materi sampean ya. Iya, insya Allah. Oke, saya ingin menanyakan itu. Untuk tajwid tadi sudah dicontohkan, sudah bagus ya, sudah sesuai dengan tajwidnya dan sudah dijelaskan satu persatu. Baik, sementara itu Ustaz Taufik, saya pikir untuk tajwidnya sudah oke, tidak ada masalah. Oke, baik. Terima kasih Pak Uda. Silakan bisa diselesaikan dengan salam, nanti langsung keluar. Nggih, matur suwun kathah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi anak-anak, jawab. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa.
Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Mari berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu hari ini mau cek kehadiran dulu ya anak-anak. Seperti biasa, kita tepuk absen. Ya, tepuk absen. Dewi, Ayah, Khairul. Ya, sudah cukup. Hari ini alhamdulillah hadir semua ya anak-anak ya. Ya. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, akan memahami arti dari isi kandungan tentang surah Al-Fatihah. Yang kedua, mendemonstrasikan hafalan surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Apakah itu surah Al-Fatihah? Ada yang tahu anak-anak apa itu surah Al-Fatihah? Ya, siapa yang tahu silahkan boleh dijawab. Ya, betul. Surah Al-Fatihah itu adalah surah pertama di dalam Al-Quran. Betul. Siapa lagi? Ada yang tahu? Ya, boleh juga. Surah Al-Fatihah itu bisa dikatakan sebagai pembuka, benar. Ya, mengapa kita harus menghafal surah Al-Fatihah? Kenapa anak-anak? Kenapa kita harus menghafalnya? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Al-Fatihah itu sering dibaca waktu sholat. Benar anak-anak? Ya, nanti kita akan sampai kepada pelajaran itu ya. Terus, bagaimana cara menerapkan isi kandungan surah Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari? Adakah yang bisa eh, menerapkannya? Bagaimana misalnya waktu apa kita memakai surah Al-Fatihah? Siapa yang bisa menjawab anak-anak? Belum. Iya. Nah, cara menerapkannya di sini nanti surah Al-Fatihah ini dibaca berulang-ulang waktu sholat. Al-Fatihah ini surat wajib dalam melakukan sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, sebelum memasuki pelajaran lebih dalam, Ibu di sini akan mentes kalian pengetahuan awal kalian bagaimana tentang surah Al-Fatihah. Kalian dijawab ya secara lisan saja menjawabnya. Apakah kalian sudah tahu apa itu isi bacaan dari surah Al-Fatihah? Adakah yang sudah tahu anak-anak? Tentunya kalian sudah tahu karena di kelas-kelas sebelumnya sudah ada pelajaran Al-Fatihah. Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, betul. Al-Fatihah itu diawali dengan basmalah. Terus, ada lagi sambungannya? Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Betul. Terus, ada berapa ayat surah Al-Fatihah? Ada yang bisa menghitung? Iya, betul sekali. Ada 7 ayat. Terus surah Al-Fatihah diawali dengan bacaan apa? Tadi sudah ada Al-Fatihah itu diawali dengan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa arti dari Al-Fatihah? Siapa yang tahu di sini anak-anak? Nah, mungkin ada yang belum tahu ya. Apa itu arti dari Al-Fatihah? Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Ya, kita lanjut ya. Ayo mengamati. Silakan anak-anak amati gambar berikut. Apa yang sedang mereka lakukan? Dan gambar apa yang ada di sana? Silahkan kalian simak. Lalu kalian dipersilahkan untuk boleh menceritakan apa saja yang ada di gambar itu.
Ibu beri waktu sebentar ya, 5 menit cukup. Ya, yang lain boleh menyimak nantinya. Ya sudah, siapa yang bisa menjelaskan ini di gambar ini sedang apa? Iya, ada gambar orang sholat. Benar. Ada gambar orang sedang makan berdoa. Ada sedang bangun tidur atau mau tidur. Dan gambar Al-Quran. Di sana terlihat surah Al-Fatihah. Kira-kira anak-anak, siapa yang bisa menjelaskan apa hubungannya antara gambar ini dengan surah Al-Fatihah? Iya, betul sekali. Nah, kalau yang sedang sholat ini, dia pasti ada membaca surah Al-Fatihah. Kalau yang sedang makan, ayo siapa yang bisa menjawab? Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Ya, Dewi bisa? Iya, betul nak. Dia membaca doa. Di dalam doa itu pasti tentunya ada termasuk satu ayat dalam surah Al-Fatihah, yaitu Basmalah. Benar sekali. Begitu juga dengan yang anak sedang mau tidur atau bangun tidur ini. Dia juga berdoa diawali dengan Basmalah. Iya. Yang lain, ada anak-anak lain boleh menyimak. Boleh juga mau menanyakan sama teman-temannya yang menjelaskan tadi. Iya, kita lanjut ya. Nah, berikut adalah bacaan surah Al-Fatihah. Dibacakan dulu ya anak-anak ya. Kalian silahkan dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, amin. Nah, itu tadi anak-anak, itu adalah bacaan dari surah Al-Fatihah. Nah, ini artinya. Artinya dari 1 sampai 7, kalian bisa membacanya. Ini ayat pertama itu basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, silakan dibaca anak-anak ya. Ayat sampai 7 ini dari 1 sampai 7. Terus, nah di sini ada potongan ayat dan artinya. Bismi dengan nama. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Anak-anak silahkan ikuti ibu ya. Satu-satu secara bergantian. Bismi dengan nama. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji. Ya, sampai selesai. Alhamdulillah. Lanjut ya anak-anak ya. Ada kegiatan eksplorasi. Nah, anak-anak, hari ini kita akan berbagi kelompok menjadi 3. Kalian akan ibu mintakan menghafal surah Al-Fatihah. Setelah itu nanti melaporkan hasilnya dan mendemonstrasikannya di depan kelas. Dan bagi yang sudah selesai mendemonstrasikannya nanti akan ibu bagikan bintang ya. Bagi yang sudah hafal, benar-benar hafal dan berkembang sangat baik, ibu akan kasih bintang 4. Dan yang berkembang sesuai harapan, ibu kasih bintang 3. Yang mulai berkembang, ibu kasih bintangnya 2 nanti ya. Nih, 2. Dan yang belum berkembang, maaf, ibu kasih bintangnya 1. Ya. Setelah itu nanti ibu bagikan LKPD-nya ya, sesuai kelompok. Nah, lalu kita review. Lanjut dulu ya. Ibu carikan kelompoknya.
Nah, ini pembagian kelompok ada 3. Yang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan ingat-ingat kelompoknya. Kelompok 1 silakan berada di samping kanan saya. Kelompok kiri, samping kiri, di samping kiri saya. Kelompok 2 dan kelompok 3-nya di depan ya, di depan, susun di depan. Silakan kalian bergabung. Sudah ingat ya nama-namanya ya? Lanjut. Ya, setelah berkelompok tadi, silahkan kalian membacakan surah Al-Fatihah tadi, menghafalnya secara bersama-sama, mengingatnya apa tadi itu, ayat pertama apa, ayat kedua, ayat ketiga, sampai terakhir. Ibu beri waktu sebentar ya, 10 menit cukup, karena surah Al-Fatihah ini sudah sering dihafal dan dibaca berulang-ulang. Ya, terus, sudah anak-anak? Ya, kelompok siapa yang mau pertama melaporkan hasil hafalannya? Ya, dipersilahkan. Iya, kelompok 2. Iya, silakan maju, nak. Ya, Fatimah, Arsyad, Khairil, Nafiyah. Mau semuanya? Ya, boleh semuanya maju. Ya, silakan. Alhamdulillah. Kelompok 2 ternyata sudah pintar ya dalam membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini Ibu kasih apresiasi bintangnya 4 ya. Silakan ditempel di kertas hafalannya. Silakan kelompok lain. Ya, kelompok 3 boleh. Silakan maju. Ya, Alhamdulillah. Kelompok 3 juga sudah hafal. Walaupun masih ada sedikit ya, sedikit ada lafaznya yang kurang. Ini Ibu kasih bintangnya ya, bintang 3. Alhamdulillah. Sudah, kelompok 1, silakan. Alhamdulillah, sudah maju semuanya. Dan kelompok 1, Alhamdulillah juga sudah hafal. Walaupun ada kalimat yang harokat tertinggal sedikit, sudah mulai berkembang, ya Ibu kasih bintang 2. Tidak apa-apa ya anak-anak ya, masih banyak perlu berlatih. Ya, lanjut. Nah, Oke, Bu, waktunya habis. tutup kok Pak. Saya berikan LKPD dulu ya Pak ya. Ada LKPD. Anak-anak, ini Ibu berikan LKPD ya. Ini dikerjakan, boleh dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkan minggu depan. Ya, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita simpulkan bersama-sama tentang pelajaran, yaitu surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, yang artinya pembukaan, diturunkan di kota Mekah. Nama lain dari surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran dan Sab'ul Masani. Ya, pesan yang dapat diambil yaitu manusia senantiasa berbuat baik dan bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup hanya sementara dan akan akan ada kehidupan setelah di dunia, yaitu kehidupan akhirat. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak minggu depan. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mahfud. Baik, terima kasih Ustadz. Bu Nur Masari, coba dilihat slide 10. Sudah 10. Oke, Pak. Tunggu, Pak. 10. Oke, Bapak. Ya, suaranya Ibu Oke. bagus ya. Suaranya Oke, Ibu Pak. bagus, enak. Cuman eh, ada beberapa yang saya kasih masukan kaitannya sama tajwid ya. Coba Oke, dibaca Pak. sekali lagi, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب Baik, العالمين. terima kasih. Sudah cukup. eh Lillah itu bacaan apa, Bu? Alhamdulillah.
Lillah. Tipis, Pak. Dibaca tipis. Iya, adalah itu bacaan apa? Astagfirullahaladzim, lillah. La, lillah, bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca apa itu? Lupa saya, Pak. Iya, makanya harus belajar tajwid, Bu ya. Ini, Memang Pak. kadang suara enak bagus itu kalau tidak diiring dengan ilmu tajwid jadi kelihatan. Ini, Itu Pak. matobi itu. Matobi itu kan dua harokat ya. Oh, Nah, tadi ibu kepanjangan, matobinya kepanjangan. Bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, standarnya ada dua harokat itu dua ada. harokat ini. Ya, jadi harus disamakan semua. Walaupun panjang itu ada timbangannya. Ketika matobi'i ya. Nanti belajar lagi ya. Terus alhamdulillah. Bacaan apa, Bu? Hamdu. Alhamdulillah. Hamdu. Iz, men, izhar, izhar safawi, Pak. Bukan. Hmm? Mem, Nggak tahu. mem mati bertemu Apa? Terserah Ibu. Bacaan apa? Saya tanya. izhar. Mem mati bertemu izhar, Pak. Izhar. Mem Izar mati apa, Bu? izhar safawi Artinya apa, Bu? dibaca jelas. Nah, terang jelas ya. Nggak ada Nggih. menengungnya. Tapi saya tadi melihat masih ada sedikit gunanya. Ya. Alhamdulillah. Harusnya terang jelas. Nggak ada Nggih. gunanya. Ketika berhadapan idar safawi. Ya. Nggih, Pak. Ya, Izhar harus terang safawi. jelas. Ya. Sekarang slide yang ke-12. Ke-12. Bismillah. Nah, slide ke-12 itu potongan ayat. Itu ada yang Nggih, kurang Pak. nggak kira-kira menurut jenengan potongannya? Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, Pak. Ya, Nggih. ada yang kurang? Alhamdulillah. Ada. Alhamdulillahi. Lillahi, berarti kalimat Allahnya ya, Nggih. ismu zatnya ya, Bismillah Nggih. juga ya. Kenapa nggak ditulis, Bu? Ini ketinggalan saya, Pak. Oh ya, enggak. Karena kalau di Quran, beberapa Quran yang lain itu malah dikasih tanda merah ya. Tulisan Oh, lafzul jalalah Allah itu ada penekanan di situ. nggih. Di Saya situ bisa kurang juga, teliti. ya nggak apa-apa. Ini kan masukan ya. Nggih, Pak. Sehingga, Makasih kurang teliti saya, Pak. sehingga nanti eh, artinya juga nanti bisa penjelasan lebih enak. Kalau itu tuntas sempurna ya. Ah, berarti ada potongan ayat yang tertinggal. Bismi siapa? Kepada siapa? Bismillah kepada Allah kan begitu ya. Nah, nanti di situ ada masukan nilai ketauhidan karena dalam surat Fatihah itu juga ada membahas ketauhidan, membahas sejarah, membahas tentang banyak hal ya. Jadi karena Fatihah itu kan lengkap, sempurna dan meliputi umul kitab. Semua isi Quran itu diringkas dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nggih. Maka kalimat Allah itu menjadi penting karena di situ ismul jami ya, Nggih. melengkapi semua hal. Ketika menyebut Allah saja itu sudah banyak hal yang bisa kita ketahui dan kita jelaskan dari lafzul jalalalah itu. Oke, Ustaz, cukup Ustaz. Baik, Bu, Makasih, makasih, Pak. Bu Masukannya. Nurmasari ngajar di mana, Ibu? Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10, Pak, Hulu Sungai Di Tengah. MIN ya, Madrasah Ibtidaiyah Nggih. Negeri ya. Ibu, baik. Nggih. Ibu kenal kurikulum Merdeka? Baru saja, Pak. Baru baru Nah, tahun ini baru memakai mau. menurut Ibu apa yang mau yang dua hal lah yang berbeda dengan kurikulum 2013? Yang pertama, kalau kurikulum Merdeka ini dia memakai eh, apa namanya? Mengetahui tes kemampuan awal siswa dulu, Pak, sebelum pembelajaran. Ya, Nah, terus yang kedua, ada rahmatan lil alamin dan itu, Pak, Pancasila itu, Pak. Saya Apa itu? apa ya, Pak? Apa itu? Profil Modul, Pancasila. modul project.
Modul proyek Propel Pancasila dan Rahmatan lil Alamin. modul project Dan modul proyek Rahmatan lil Alamin. Itu kan Pak? ya P2RA. P2RA. Jadi itu, nggih. Baik Bu, Ya, terima kasih. Ya, TP. Nggih. nggih. Silakan bisa keluar Bu. Terima kasih. Diakhiri dengan salam. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya izin dengan berdiri Ustadz ya, saya tidak biasa menerangkan dengan Silakan. duduk. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pagi yang cerah, senyum ceria. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik-baik semuanya, sehat semuanya, sudah pada sarapan? Alhamdulillah. Salam kebangsaan? Kurang kompak suaranya. Salam kebangsaan Indonesia. Oke, anak-anakku, pagi ini Ibu mau absen dulu ya. Karena sudah ceria semua, sudah sarapan, Ibu mau tahu siapa yang hari ini belum hadir atau mungkin ada yang izin. Ibu absen dulu. Andika, Rasita, Rafi'i, hadir semuanya. Pak Ketuanya tidak hadir? Ada izinkah? Kemana? Oh, sakit. Oke, ada surat keterangan dokternya ya. Oke, baiklah. Ya, oke semuanya. Hanya satu ya yang izin sakit hari ini. Oke. Oke, sudah Ibu absen semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasanya, kita buka dulu dengan doa. Karena ketua kelasnya sedang izin sakit, maka dipimpin oleh wakil ketua kelas. Ayo kita berdoa dulu bersama-sama, tangannya dilipat, berdoa yang khusyuk, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, belajar kita menjadi tenang. Yuk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين amin. Alhamdulillah. Sudah semangat semuanya. Hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran hadis. Tentunya anak-anak sudah mempersiapkan semuanya di pelajaran rumah. Sudah belajar di rumah? Alhamdulillah. Minggu kemarin kita belajar tentang apa ya Al-Quran hadisnya? Materinya? Tentang emat. Emat itu yang bagaimana? Ada yang bisa angkat tangan? Ada yang masih ingat? Iya, bacaan panjang. Panjangnya kira-kira berapa? Iya, satu harokat, dua harokat. Oh, satu alif atau dua harokat. Coba sekarang perhatikan yang Ibu tayangkan di depan. Perhatikan ya. Ya, kaitannya dengan mat juga ya, karena mat itu terpecah menjadi dua, ada mat tabi'i sama mat far'i. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari tentang mat silah, yaitu salah satu cabang dari mat far'i. Ada yang sudah pernah dengar atau sudah belajar tentang mat silah? Mungkin di tempat ngajinya. Ada pinter, ya. Nanti pasti tahu sedikit jelasnya bagaimana tentang mat silah. Ada yang belum tahu? Iya, enggak apa-apa, ya. Apa sih maksilah itu kira-kiranya?
Ya, perhatikan layar di depan. Nah, perhatikan di situ ada tulisan A, I, U. Bisa membedakan antara baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Siapa yang mau mencoba membaca? Angkat tangan. Yuk, pintar itu coba baca sih bagaimana perbedaan bacaan baris pertama, kedua, dan ketiga. Hmm, iya. Mm-mm. Apa bedanya? Ah, iya, antara baris yang pertama, kedua, dan ketiga itu bedanya adalah panjangnya. Ya, karena mat itu nanti juga mat silah panjangnya ada yang berbeda. Ya, seperti itu. Nah, mat silah ini panjangnya itu ada dua nanti karena ada dua macam mat silah. Apakah mat itu yang dibaca panjang seperti mat tabi'i? Bukan. Tapi kaitannya dengan hak domir. Ada yang tahu hak domir bentuknya? Ya, apa? Seperti angka 5 Arab, pinter. Ya, ya. Jadi panjangnya itu juga nanti berbeda. Ya, sudah tahu. Sekarang perhatikan selanjutnya. Ya. Nah, apa sih kita tujuannya nanti mempelajari matsilah? Toh mat itu semua kan sama, Bu, panjang. Beda. Matsilah ini beda. Karena katanya apa tadi? Dengan hak domir, hak blunder tadi ya. Supaya apa? Kita tahu macam-macam matsilah, hukum bacaannya, perbedaannya karena matsilah ada dua ya, matsilah qosiro sama matsilah tawilah. Terus nanti cara mempraktekkan hukum bacaannya seperti tadi panjangnya juga berbeda. Itu jadi kita ini belajar Al-Quran, membaca Al-Quran itu jadi benar semuanya. Tidak salah arti. Itu tujuan salah satu kita mempelajari maksilah. Karena kalau panjangnya berbeda sedikit, maka kita salah artinya. Ya, ya makanya supaya kita benar, dapat pahala yang sempurna, ayo kita nanti belajar bersama-sama. Ya, perhatikan lagi. Ya, setelah kita tahu tujuannya, ya. Di sini ada Ibu tampilkan potongan-potongan ayat. Siapa yang mau mencoba membaca? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang berani mencoba membaca? Ya, yang pojok sana. Coba baca baris yang pertama. Pinter. Ada yang coba lagi baris yang kedua? Nah, yang tengah sana, baris yang ketiga. Ya, yang yang depan. Ayo yang depan, Raisya. Ya, baris yang terakhir. Ayo yang depan sendiri nih. Iya, ya. Coba perhatikan yang Ibu tampilkan di depan layar. Itu kan ada yang warna merah. Nah, yang warna merah itulah yang namanya hak domir. Nah, ada dari 5 itu ada yang beda nggak dari hak domir yang Ibu tampilkan? Yang beda apanya? Nah, harokatnya tentunya cara bacanya beda kan, panjang pendeknya. Nah, tahu sekarang mana perbedaannya? Ibu bisa minta tolong dari 5 potongan ayat ini, ya, dari 5 potongan ayat ini, Ibu minta tolong kelompokkan di dalam masing-masing kotak yang Ibu sediakan. Ada yang warna merah, kuning, abu-abu. Kelompokannya bagaimana, Bu? Ya, dilihat dari segi mana nih perbedaannya. Kamu kelompokkan dari masing-masing kotak. Ini sekarang Ibu bagikan lembarannya. Kamu tulis ya. Yang Ibu tampilkan potongan ayat ini kamu tulis. Kamu kelompokkan ketiga kolom di Ibu tampilkan tadi di lembar ini. Coba dibagikan wakilnya ini kepada teman-temannya. Ya, Ibu tunggu waktu 2 menit. Ya, 2 menit setelah itu nanti kita lihat perbedaannya apakah sudah bisa mengelompokkan, apa sudah bisa membedakan. 2 menit ya, dibagikan semuanya ini. Yang dilihat hak domirnya, karena kita tadi sudah bahas hak domir kan, maka tanya matsilah perbedaannya di mana. Sudah selesai?
Ya, ditulis potongan ayatnya di kolom-kolom LKPD-nya itu di kotak-kotaknya yang warna-warna itu. Yang mana yang masuk warna merah, mana yang masuk warna abu-abu. Ya, yang sudah boleh dikumpulkan. Dikoordinir aja tiap meja, baris tengah, baris tepi kanan dan tepi kiri. Kalau sudah dikumpulkan di depan, Ibu ingin lihat sudah benar nggak pengelompokannya? Coba ini ada yang sudah mengumpulkan, ada yang sudah benar, ada yang masih kurang tepat. Nggak salah tapi kurang tepat ya karena kita belum tahu semuanya. Iya, ini ada yang sudah benar. Nah, sudah mengelompokkan semuanya. Alhamdulillah rata-rata ya ada yang sudah benar. Iya. Oke, sebetulnya apa sih Masila itu? Kenapa kok kita eh, disuruh mempelajari sedetail itu? Mat itu kan sama, panjangnya juga sama. Apa perbedaannya? Dilihat dari tulisan yang tadi ya, sudah dikelompokkan. Ada yang sudah tahukah dari yang kelompokkan tadi perbedaannya di mana? Bentuknya sama, ya pintar. Terus perbedaan yang lainnya. Iya, harokannya ada yang berdiri. Iya, ada yang tidur. Kalau yang tidur berarti tidak dibaca panjang. Kalau yang berdiri berarti dibaca panjang. Ya. Nah, kalau yang ada layarnya berarti itu panjang sekali. Nah, itu nanti berapa? Ada yang tahu? Nanti kita simak. Ini Ibu ada video. Ya. Nah, dari video nanti coba Ibu minta nanti dianalisis, didengarkan baik-baik videonya. Nah, kita belajar bersama-sama. Dilihat ya. Apa itu Masila? Diperhatikan baik-baik sambil dicatat. Biar tahu. Ya, lihat videonya. Disiapkan catatannya baik-baik. Tampilkan videonya. Ya, ditulis di buku aja. Heeh. Darinya tentang Masila. Kebetulan ibu yang nyusun sendiri ya, supaya kalian itu tahu ibu ringkas-ringkas. Kalau membaca buku pastinya di situ kalian bingung. Ya, ibu ringkas dengan sebaik-baiknya. Coba dilihat sambil dicatat. Ya, pengertian Masila. Apa sih mat itu? Apa sih silah itu? Hmm. Nah, itu bentuknya hak domir karena hak domirnya yang nanti kita perhatikan ya. Bukan perhatikan bentuknya saja, tapi diperhatikan harokatnya seperti itu. Ya, lanjut nih ada lagi nih kita kenal dia dulu ya bentuk-bentuk hak domir itu kayak apa karena eh, beda Al-Quran itu kadang bentuknya beda ya seperti itu.
Nih, kalau cetakan Indonesia yang sering kita lihat bentuknya seperti itu. Harokatnya berdiri. Hanya fathahnya berdiri, kasrohnya berdiri. Beda sama yang di Madinah itu tadi ya. Harokatnya tidur tapi depannya ada yaknya, ada paunya. Sekarang kita masuk bab selanjutnya, diperhatikan lagi. Tentang pembagian ini ternyata macam-macam silahnya. Diperhatikan lagi. Ada berapa masilah? Oh, yang masilah kosiro. Ya, sekarang masilah towila. Apa itu masilah towila? Ambil dicatat, jangan lupa. Nanti Ibu tanyakan lagi setelah penayangan video. Jadi itu bedanya ya antara masilah kosiro dan masilah towila. Karena masilah towila tadi ada sebab di depannya. Ya. Nah ini cara membacanya berapa panjangnya. Sekarang kita masuk di sini. Pasti beda antara masilah kosiro sama masilah towila. Ini hubungannya sama yang kita kelompokkan tadi. Itu ada kaitannya. Ini jeda apa ini? Pengamatan Ibu ya? Ini Ya, ngamati pengamatan. atau Ibu menjelaskan? Enggak, pengamatan video. Anak-anak melihat video yang saya buat, jadi anak-anak mengamati, menganalisis sendiri apa itu masilah kosiro dan masilah tawila. Nah, ini cara baca panjangnya diperhatikan masilah kosiro itu berapa. Jadi panjangnya tidak sama, ya. Oke, next. Masilah kosiro itu Kegiatan berapa. selanjutnya, Bu. Kegiatan selanjutnya apa? Nah, tadi kan sudah lihat video, cara bacanya sudah tahu berapa panjangnya. Yuk sekarang kita praktekkan bersama-sama cara membaca matsilah qashirah terlebih dahulu. Berarti nanti panjang berapa tadi? Satu alif atau dua harokat? Ada yang berani membaca terlebih dahulu tanpa Ibu contohkan? Ada? Coba maju ke depan, maju ke depan. Ya, ini Ibu tayangkan potongan ayat. Siapa yang berani membaca potongan ayat pertama? Dan sebelum Ibu contohkan, panjangnya satu alif atau dua harokat? Coba dibaca. Ya, jangan terlalu panjang. Itu masih terlalu panjang. Satu alif atau dua harokat berarti dua hitungan ketukan. Ada yang mencoba lagi?
di potongan ayat kedua mungkin? Oke, bagus. Sekarang kita praktek membaca Matsilah Tawilah. Tadi Matsilah Qasirah sudah. Matsilah Tawilah berapa tadi di video? 6, 5. Ya, cara menghitungnya pakai jari kalau kurang tahu panjangnya, dikira-kira pakai jari. Ya, ada potongan ini. Ya, sudah. Potongan ayatnya tadi di panjangnya ada 6. Ya. Nah, ini apakah semua hak domir yang ada itu dibaca panjang? Tidak. Ya, tadi kan kita sudah kelompokkan. Ya, itu ada yang tidak dibaca panjang. Karena apa? Sebabnya tadi mungkin di sebelumnya ada huruf mati atau di depannya ada huruf bertasdid, maka hak domirnya tidak dibaca panjang. Tapi ada satu, yaitu di surat Al-Furqan ayat 69. Meskipun sebelumnya hak domirnya itu ada huruf mati, haknya itu tetap dibaca panjang. Karena apa? Rata-rata ya, kalau tidak jeli, ini mesti dibaca pendek sama orang yang tidak tahu ya. Jadi harus diingat-ingat, dilihat, diperhatikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, karena adanya huruf tasdid di depannya, itu maka hak domirnya tidak dibaca panjang, tapi pendek. Atau mungkin ketemu sukun di depannya kayak tadi, ya. Robbihil a'la. Bisa dipraktekkan satu. Ah, ini nih, potong yang terakhir. Nah, ya, hunya tidak dibaca panjang. Pinter, karena apa? Depannya ini loh, ada sukun. Jadi langsung masuk aja, nggak usah dipanjangkan. Yaitu hak yang pengecualian dua itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, sekarang kalau sudah paham, sekiranya Ibu minta tolong di surat An-Nazi'at itu ada beberapa potongan ayat, sekiranya ada hak domirnya atau ada bacaan majilahnya, tolong di analisis di garis bawahi. Ya, mana yang termasuk matsilah qasiro, mana yang termasuk matsilah tawilah. Ya, dikerjakan di lembar kertas selanjutnya yang tadi di belakangnya ini dibagikan lagi, di belakangnya itu ada. Ya, jadi kamu tulis di surat An-Nazi'at itu ada mana saja yang termasuk bacaan matsilah. Sebutkan matsilah qasiro apa matsilah tawilah. Ya, sebabnya bagaimana? Nanti mencoba mempraktekkan satu persatu maju. Ya, Ibu ingin tahu bisa apa Anda, sudah paham apa Anda? Ya, nanti yang belum paham nanti kita ulangi sedikit. Nah, yang sudah paham bisa mengajari temannya. Ya, supaya sama-sama bisa, supaya sama-sama bisa membaca benar Al-Quran. Masuk surganya bersama-sama. Ya, bisa dipahami? Yuk, mulai dikerjakan. Eh, yang ada di LKPD yang dibagikan wali kelasnya tadi, wakil ketua kelasnya, ya. Di lembar berikutnya itu coba dicari mana yang termasuk maksilah. Contohnya maksilah. Hati-hati ya, yang pengecualian tadi, jangan sampai ikut dicoret, ya. Supaya nanti tidak salah lagi, ya. Ada yang belum paham, bisa langsung maju ditanyakan. Mungkin ada yang masih bingung, ya. Tadi kan sudah dicontohkan bersama-sama. Ada yang sudah bisa membaca mat silahnya. Ya. Kalau sudah dikumpulkan ke wakil ketua kelas, nanti baru Ibu lihat hasilnya bagaimana. Ya, dari yang tadi sudah dianalisis, dicari bacaan mat silahnya. Oke, kalau sudah dikumpulkan di meja depan, jadi hari ini kita mempelajari matsilah. Ya, matsilah itu penekanannya melihat di apa tadi hurufnya? Hak domir. Hak domirnya panjangnya bagaimana? Ya, yang tidak dibaca matsilah itu bagaimana sudah tahu Oke, ya. cukup Bu. Ke langkah berikutnya. Ya, mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat. Kita ketemu minggu yang akan datang. Jangan lupa cara baca Al-Quran yang benar supaya kita dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Monggo. Baik, Bu Fitri ya. Iya, Eh, Ustaz.
penggunaan medianya terlalu banyak pemborosan ya, karena banyak banyak tulisan-tulisan gerakan-gerakan yang membuat kita jadi menunggu. Jadi sampean juga banyak waktu kosongnya karena gerakannya lambar dan seterusnya itu. Ya, kita sesuaikan dengan durasi waktu yang diberikan kepada penguji ya. Jadi langsung dilupain dan kedua harus ada contoh dari sampean. Bu Fitria banyak tidak memberikan contoh-contoh bagaimana tawilah qasira itu seperti apa. Ya, misalnya dari anak si A, coba dibaca. Anda juga menyebutkan kalau benar itu seperti ini, ya. Kalau tawilah seperti ini, itu harus ada prakteknya. Karena yang kita ajarkan nggak hanya sekedar teori, tapi talaki ya, talaki dengan guru dan gurunya juga memberikan contoh. Contoh kosturnya gimana, talaki gimana. Tadi saya banyak tidak memberikan contoh-contoh itu, ya. Hanya teori saja, nggak cukup hanya dengan teori. 2 harokat, 5 harokat, 6 harokat, tapi harus ada contoh dari jenengan selaku gurunya, ya. Jadi masalah medianya dan juga masalah memberikan contoh harus ada prakteknya juga, ya. Oke, Ustaz, monggo Ustaz, apa terus Ustaz? Baik, Bu Fitria, Ya, saya Ustaz. baca di modul di situ ada apa ya, sebentar. Tadi saya lihat Ibu nulis tentang salah satu strategi pembelajaran. Bentar, saya buka lagi. Hmm, Discovery learning. Apa itu Bu, discovery learning Bu? Pemahaman konsep. Jadi anak itu memahami konsep sehingga dapat menemukan sendiri cara membacanya itu seperti seperti ini. Jadi Oke. Matsila dia paham konsepnya. Oh, Matsila Qashiro 2 harokat. Berarti dia bisa mempraktekkan sendiri membaca Tadi dua dia harokat dapatnya itu. di mana kalau Ibu tadi ngajar? Apa, Ustaz? Siswa dapatnya dari mana? Kalau tadi pas Ibu ngajar, di mana dia di yang discovery learning itu? Pada saat apa? Pada saat Ini pemutaran video tadi kan sudah menjelaskan cara membacanya 2 harokat. Terus anak mempraktekkan tapi ada untuk contoh membaca dua suaranya itu harokat. ya tadi ya. Yang Sebetulnya ada, maka cuma saya itu tadi ada ya. dari Jadi harusnya harus di ada video. karena ini contoh bacaan, jadi harus harus ada contoh bacaannya atau minimal dari suaranya itu. Oke. Baik Bu, Iya, terima kasih. Oke. Semoga yang penting nanti jangan banyak ceramah. Oke. Oke, baik Bu. iya, Terima kasih. iya. Terima kasih. Oke, monggo. Bismillah. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum pelajaran kita mulai, anak-anak, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku. Semoga belajar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Sebelum pelajaran kita lanjutkan, saya absen terlebih dahulu ya, anak-anak. Absen yang pertama, Ahmad Azhari. Ya, masuk. eh Ali Maftuh, masuk. Ana masuk dan seterusnya. Alhamdulillah, hari ini semuanya hadir. Semoga selalu diberikan kesehatan semuanya agar selalu bisa belajar bersama. Anak-anakku semuanya, tidak ada orang yang hebat, malas untuk belajar. Semuanya orang itu bisa menjadi hebat asal kita mau belajar. Tidak ada yang bodoh di dunia ini. Yang ada hanya ada kemalasan dan kemalasan. Semuanya pasti bisa.
Semangat semuanya ya anak-anakku. Ya, hari ini materi yang kita pelajari adalah tentang pelajaran mat lain. Yang akan kita pelajari hari ini nanti melafalkan hukum bacaan mat lain, menganalisa hukum bacaan mat lain, dan menerapkan hukum bacaan mat lain. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu mat lain dan bagaimana cara membacanya? Ya, pinter. Semuanya sudah pernah membacanya. Untuk kita bisa lebih mengenal lebih dalam lagi tentang mat lain, coba dibuka mushafnya masing-masing, anak-anakku yang ada di bangku, kalian masing-masing, buka Quran Surah Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. Nanti dibaca bersama-sama dan baca secara tartil. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya, bagus semuanya anak-anakku. Terima kasih. Bacaannya sangat bagus. Eh, Coba diperhatikan anak-anakku semuanya kepada di layar depan. Coba diamati video pembelajaran tentang mat lain. Disimak baik-baik ya anak-anakku. Dan nanti ambil kesimpulan yang ada pada pembelajaran hari ini. Ada suaranya video ini? Ada Pak? Mana kok nggak kedengeran? Kurang keras. Oke, lanjut sudah. Stop. Next. Ya. Ya, setelah kalian mendengarkan dan mengamati video tadi, ayo semuanya berkelompok dibagi 5 satu kelas ini ya. Lah, ini sudah Ibu bagi 5 kelompok. Kelompok yang pertama Ana, Ali, kelompok kedua Ayun, Lucy, kelompok 3 Dewi, Fatim, dan seterusnya. Kelompok 4 Arif alias seterusnya. Kelompok 5 Yusuf, Zainal, dan seterusnya. Setelah itu, tulis eh, hasil diskusi kalian, kelompok kalian dalam sebuah lembar kerja kalian di LKPD. Dan nanti dari surah Al-Quraisy tadi, coba nanti sampean kelompokkan seperti contoh di atas ini. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim wa ayatul lahumul lail. Di situ terdapat Quran Surah Yasin ayat 37. Nanti ditulis seperti itu ayat berapa dan beri keterangan. Seperti contoh di sini, keterangan dalam ayat wa ayatul lahumul lail itu disebut mat lain. Kenapa? Karena di situ ada fathah yang bertemu ya sukun dibaca waqaf. Nah, nanti silakan berdiskusi, saya kasih waktu 10 menit saja. Setelah itu nanti setiap kelompok mempresentasikan ke depan dan diwakili satu orang satu. Ya, oke. Eh, Hasil presentasi tadi sangat luar biasa, bagus semuanya. Alhamdulillah ternyata kalian mudah sekali memahami materi tentang mat lain ini. Dari ringkasan mat lain ini bisa Ibu ambil kesimpulan bahwasanya yang dikatakan mat lain itu yang bagaimana? Yaitu terdapat wawu sukun atau ya sukun setelah huruf berharokat fathah yang dibaca wakof.
Kalau tidak dibaca waqaf, maka tidak disebut dengan mat lain. Jadi syaratnya ada wawu sukun atau ya sukun yang setelah huruf yang berharokat fathah yang dibaca wakof. Cara baca panjangnya bisa 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Panjangnya harus konsisten. Ayat pertama kalau samian menggunakan bacaan panjangnya 2 harokat, berarti ayat yang kedua ketemu dengan mat lain harus 2 harokat juga. Kalau misalnya di ayat pertama tadi bacanya sudah dengan panjang 6 harokat, berarti konsistennya di ayat kedua dan selanjutnya harus 6 harokat juga. Untuk refleksi hari ini, apakah kalian menyukai materi yang Ibu berikan? Silakan dicatat di buku kalian masing-masing yang sudah ada dan penjelasan Ibu yang dapat kalian pahami. Apa kalian senang dengan model materi hari ini? Dan apakah kalian senang dengan penjelasan Ibu? Ya, karena waktu sudah selesai, maka sekian terlebih dahulu. Jangan lupa semuanya belajar biar pandai. Dan belajar menerapkan bacaan-bacaan yang sudah dipelajari, tajwid-tajwid yang sudah kita pelajari agar bacaan kalian lebih fasih lagi dan tidak lupa dengan materi-materi yang kita pelajari. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu nulis di sana ada inquiry, Bu. Apa itu inquiry, Bu? Inquiry itu kegiatan belajar yang menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir. Jadi anak-anak disuruh memahami, mengamati materi yang ada untuk mengembangkan keterampilannya. Oh, tadi sudah dijelaskan, sudah dipakai ya pada saat pengamatan. Dalam? Tadi sudah dipakai pada saat pengamatan. Ya tadi kan itu Pak, tidak sampai selesai Oke, videonya. baik. Ya. Silakan Ustaz Mahfud. Bu Lulu, Ya. tadi dikatakan ada konsisten ya. Ya. Konsistennya di mana dan kasih contoh untuk Oh, mat enggak. lainnya konsisten seperti apa? Coba Bu Lulu. Konsisten panjangnya Bismillahirrahmanirrahim misalnya dalam Quran surah Al-Quraish itu Pak terdapat beberapa banyak macam mat lain. Dibaca aja, Bu, coba. Ayat yang pertama Dibaca ya. aja. Bismillahirrahmanirrahim liilafi Quraisy. Nah, kalau yang pertama kita baca cuman 1 ayunan atau 2 harokat, berarti nanti yang kedua ila fihim rihlatash syita'i wasyaif. Nah, itu juga 1 ayunan, Pak. Jadi sama 2 harokatnya. Kalau misalnya yang pertama kita sudah membacanya 6 harokat, misalnya Bismillahirrahmanirrahim liila fi Quraisy. Berarti nanti yang kedua juga ila fihim rihlatash syita'i wasyaif. Baik ya, baik Ya, Bu Lulu. Kalau saya katakan bedanya dengan misalnya begini. Alamin, Yaumiddin. ya. Apa bedanya? Kal- Kalau itu mat arid li sukun, Pak, karena ada Hmm, mat tobi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof. hmm, Memang bedanya kalau mat lain itu sebelum ya ya sukun atau wawu sukun itu berharokat fathah. Tapi kalau mat arid li sukun itu mat tobi'i. Jadi kalau mat tobi'i itu fathah bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof. Kalau iya apa kasroh dengan ya sukun, kalau domah dengan wawu sukun yang bertemu huruf hidup yang dibaca wakof. Begitu, Pak. baik. Anda jangan paham ya. Sekarang Ya. lagi satu tanya lagi. Ila fihim bacaan apa? Ila fihim Rih latas. fi-nya tuh. Fihim rih. Fihim fi itu matobi'i, himri itu bacaan idhar syafawi.
Oke. Idhar ada berapa, Bu? Rinya Ya, tartib. Ki Idhar ada berapa yang jenengan tahu? Dalam Idhar ada ada berapa? ada tiga. Idhar Silakan. halqi, idhar wajib, sama idhar syafawi. Ya, oke. Baik. Satu lagi. Ada Sahada, Bulu, Bara, punya Sahada. Nggih, Sahada apa, Bu? Metode apa, Bu? Umi Foundation. Umi Foundation ya. Nggih. Apa yang naskah? Yang di sini ada Ustadz Pentasih juga, Ustadz Nur Syamsi. Di mana? Surabaya atau di mana? Di Lamongan, Pak. Oh, Lamongan. Oke, oke. Nggih. Baik, cukup Ustaz. Silakan salam, Bu. Oh, nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimulai, Bu. Oh, oke, tadi. Langsung kat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Anak-anak hari ini semuanya hadir ya dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Alhamdulillah kalau hadir semua. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Nah, dilaksanakan dengan khusyuk ya supaya kita dimudahkan dalam belajar. Anak-anak, berdoa saja itu tidak cukup. Belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa kita adalah serius. Belajar adalah ibadah. Nah, membaca Al-Quran ini penting bagi kita semua. Maka kita harus mengetahui ilmu tajwid supaya bacaan Al-Quran kita bisa baik. Anak-anak, apakah kalian tahu definisi dari matobi'i? Ya, ada berapa huruf matobi'i? Bagaimana cara membaca hukum bacaan matobi'i? Tujuan dari pembelajaran hukum bacaan matobi'i adalah menjelaskan definisi dan menganalisis hukum bacaan matobi'i agar kita terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, anak-anak harus bisa menjelaskan definisi hukum bacaan matobi'i. Ya, dan anak-anak mampu menganalisis hukum bacaan matobi'i agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk asesmen awal ya, anak-anak apakah pernah membaca buku terkait dengan hukum bacaan matobi'i? Apakah kalian menguasai materi pelajaran dengan baik? Apakah kalian sudah siap melaksanakan pelajaran dengan metode discovery learning? Anak-anak, untuk kegiatan awal kita, ya kita akan Ibu tayangkan video. Kalian amati, baca, dan lihat terkait hukum bacaan matobi'i. Untuk selanjutnya, nah, anak-anak mengidentifikasi sebanyak mungkin hal-hal yang belum dipahami. Kalau belum paham dengan hukum bacaan matobi'i, Ibu akan menayangkan artikel pembelajaran tentang hukum bacaan matobi'i. Anak-anak, selanjutnya kita bentuk kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini sudah Ibu bagi. Yang kelompok pertama Ain, Alif, dan lain-lain. Kelompok 2 Putri, Nafis, Raffi, Fathan, Joko. Kelompok 3 Nadia dan teman-teman. Kelompok 4 Hamidi, Kaisha, Yanuar, Lutfi Ridho. Nah, setelah kita membentuk kelompok, anak-anak kalian lihat surat Anas ya, kalian identifikasi di dalam surat Anas ini. Nah, bacaan yang di dalamnya ada bacaan matobi itu lafal apa saja. Nah,
Kemudian kalian diskusikan dengan temannya, ya, dikumpulkan lafat-lafat yang termasuk matobi'u yang mana, ditulis, kemudian nanti dipresentasikan di depan. Nah, nanti Ibu panggil satu persatu. Lanjut, anak-anak, untuk selanjutnya kita presentasikan hasil kerja kita. Nah, dimulai dari kelompok pertama. Kelompok pertama bisa mewakili Ainin. Silakan maju ke depan. Ya, sudah. Terima kasih. Sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Dilanjut dengan kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Anak-anak, silakan buat kesimpulan tentang hal-hal yang kita pelajari hari ini terkait dengan hukum bacaan mabtabi'i. Anak-anak, hal penting apa yang kita pelajari pada hari ini? Apa yang membuatmu merasa tertarik dalam pelajaran tadi? Nah, bagian mana saja yang ingin kamu pelajari lebih lanjut? Ini untuk refleksi. Kemudian, anak-anak, sekarang Ibu simpulkan ya dari hasil pembelajaran tadi tentang matobi'i. Mat adalah mat artinya panjang dan selanjutnya. Kemudian lanjut dengan membagikan LKPD kepada siswa. Kemudian guru menilai hasil kerja anak-anak. Anak-anak, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Kita akhiri aktivitas kita hari ini dengan bacaan doa. Doa akan disampaikan oleh ketua kelas, dipimpin oleh ketua kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, tapi Dalam ada tadi. yang lompat itu terlupa penguatannya. Oke, baik. Oh, Ibu tadi nyebutin discovery learning. Ini gimana itu? Pembelajaran gimana itu? discovery learning itu pembelajaran penyikapan atau penemuan memahami konsep, Ustaz. Memahami konsep. Arti dan hubungan melalui ya. Di mana itu tadi Ibu ngajar mereka mereka memakai discovery learning, discovery-nya itu di mana? Pada saat apa tadi Ibu ngerjakan? Itu dari memahami melihat video, Ustaz. Ya. Terus? Terus anak-anak bisa memahami dari tayangan yang sudah saya tayangkan tadi. Itu tadi. Jadi terus membuat kesimpulan dalam Ustaz. Kalau kesimpulan Ibu yang paham kok. Kan yang menyimpulkan kesimpulan Ibu tadi, bukan siswanya. Oke. Baik. Terima kasih Bu. Oke, silakan Ustaz Mahmud. Oke, makasih. Baik, Bu Irawanti, coba slide 14 dibuka, Bu. Slide 14. Iya, Tat. Ini gimana, Bu ya? Pertanyaan refleksinya apa benar begini? Jawabannya ya atau tidak. Itu menurut sampean gimana ya? Hal penting apa yang kamu pelajari hari ini, ya atau tidak? Maksudnya gimana? Apakah memang jawabannya seperti ya atau tidak atau gimana? Salah redaksi. Oh, enggak. Ya di seharusnya ada uraian, Tat, nggih. Hal penting apa yang kamu pelajari hari ini berarti uraian, nggih. Bukan ini. Ya mungkin pertanyaannya yang harus dirubah. Oh, nggih. Atau seperti apakah anak-anak bisa kalau jawaban ya dan tidak itu pertanyaan anaknya bagaimana? Nanti dievaluasi sendiri aja, Bu. Ya. Yang sekarang yang 11, Bu. Slide 11, Bu. Nggih, Tat. Bu, jenengan tajwidnya yang sudah dipahami apa saja, Bu? Dari apa saja? Sekalian dibaca dulu, Tat. Belum baca. Oke, baca dulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ya, Sadaqallahul ya azim. koreksi ya Ustaz, Bu ya. dalam Ustaz. Eh, di ayat ke-1, Nggih. kita baca ayat ke-1 aja dulu. Oh, nggih. A'udzu di situ ada wawu sukun jatuh setelah huruf yang berharokat Enggak, domah. baca dulu ayat Oh, ke-1. oh dibaca dulu. Qul a'udzu birabbin nas. Oh ya, baik. Gunanya tadi yang pertama kurang, Oh, harus nggih. yang kedua sudah benar ya. Memang Nggih. harus ada kesabaran dan memang harus gunanya harus diukur standar semua ya. Ayat Nggih, berikutnya Tat. sudah standar semua ya. Nggih. Hmm, kemudian mizanul matnya di ayat kelima. Coba dibaca ayat kelima. Ayat kelima. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, oke, sudah benar. Mizanul sudah benar. Tadi di awal V-nya terlalu panjang ya. Nggih, nggih, Tat. Belajar lagi Bu ya. Di Nggih, taksinya dikembangkan ya. nggih, Pernah nggih, ikut Tat. metode baca Quran apa Bu? Kiroati, tilawati, Tapi belum dapat syahadah. sudah, Tat. Untuk Sudah dapat syahadah? tilawatinya, untuk Kiraati tilawatinya sudah? sudah. Nggih, Ya, nah, harusnya kalau kiraati sudah, saya pikir hal kecil harus bisa diminimalisir ya. Saya nggih, tanya Tat. aja kalau sampean sudah dapat syahadah ya. Ismam itu apa? Ismam itu apa? Nah, kalau nggak bisa menjawab berarti sampean belum dapat syahadah. Syahadanya tilawati, Tat. Tilawati bukan kiraati ya. Nggih, bukan. Bukan. Baik, walaupun tilawati itu standar sebenarnya. Nggih, Harusnya sudah Tat. tahu ismam itu apa. Nggih. Apa ismam? Pernah dengar? Nggih, pernah dengar, Tat. Apa Ismam itu? apa? Tashil itu apa? Tasil itu meringankan, Tat. Tasil. Ya, kasih contoh. Tasil. Berarti belum. Berarti belum sampean. Belum eh taskahnya belum lulus ya. Nggih, nggih, Tat. Kemudian bacaan ana. Ana itu dibaca panjang atau pendek? Anak pendek, Tat. Pendek. Ada yang panjang nggak? Ada, Tat. Contohnya. Nggak tahu ya. Belum gorib sampean berarti. Anaba, Anak al-anamila apa? ya. Nggih, Anasia. nggih, Itu ada di gorib ya. nggih, nggih, Tat. Nanti belajar lagi ya. Nggih. Ya, jadi kalau ukurannya sudah dapat syahadah itu pasti sampai ke gorib ya. Ya belajar terus lah. Oke Ustaz, monggo Ustaz. Oke, baik. Silakan Bu, terima kasih. Diakhiri dengan salam. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.